Ada dua subjek atau mata pelajaran di sekolah anak saya Ricci yang saya sukai, yaitu life skill dan communication skill. Nah, hari ini saya mau membahas soal life skill ya. Jadi kalau melihat ke diri saya, salah satu life skill yang bisa saya banggakan itu adalah skill saya memasak. Tentu memasak ini kalau di breakdown ada banyak skill sebenarnya dalam satu kegiatan memasak itu sebenarnya banyak skill yang turut serta untuk menghasilkan suatu masakan. Contoh, mulai dari potong sayur atau bahan masakannya, kemudian mencuci bahan masakannya, kemudian mengolahnya ketika di atas kompor. Nah, memotong bahan makanan itu sendiri juga bisa di breakdown lagi, banyak skillnya. Misalnya skill memotong buah tentu beda dengan skill memotong sayur. Skill memotong ayam tentu beda dengan skill memotong ikan. Kemudian skill memakai pisau. Kalau buat memotong tipis dengan memotong tebal, tentu kita menggunakan mata pisau yang berbeda. Ada bahan tertentu yang kalau mau tipis dipotongnya itu harus pakai pisau bagian belakang. Ada yang memakai pisau bagian tengah, ada yang memakai pisau bagian ujung gitu. Nah, skill lainnya misalnya skill mencuci sayur. Mencuci sayuran hijau yang daun-daunan seperti kangkung, bayam tentu beda dengan mencuci sayur yang namanya brokoli, kembang kol. Kemudian mencuci daging seperti sapi tentu beda dengan mencuci udang. Nah, kemudian ketika memasaknya, masak mie dengan masak ayam kecap, ketika kita mau menaruh kecap manisnya tentu beda ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Skill memasak tadi itu juga ya, intinya kalau mau di breakdown banyak lagi skill lainnya yang mendukung proses memasak itu tadi. Oke, lalu balik ke subjek atau mata pelajaran Ricci tadi ya, life skill. Nah, ada banyak praktek life skill yang diajarkan oleh sekolah Ricci. Saya kasih contoh gampangnya, misalnya salah satu life skill yang anak-anak disarankan buat belajar adalah bagaimana melipat baju. Jadi anak-anak itu diajarin bagaimana cara melipat baju. Nah, itu sendiri nanti dibedakan lagi. Melipat baju kaos dengan melipat kemeja tentu beda. Melipat celana pendek dengan melipat celana panjang tentu beda. Melipat selimut beda lagi. Nah, itu contoh life skill yang gampang. Life skill yang tingkat kesulitannya sedang menurut saya misalnya cuci sepatu itu termasuk sedang nggak ya? Kemudian apalagi ya? Waktu Ricci kenaikan dari kelas 1 ke kelas 2, mereka ada yang namanya ujian life skill. Nah, itu menurut saya ini tingkat kesulitannya cukup tinggi ya. Jadi anak-anak itu dikasih tugas life skill bikin salad buah. Nah, kalau zaman dulu saya di sekolah, kalau ada pertanyaan bagaimana uraikan bagaimana cara membuat salad buah, tentu yang saya ingat waktu itu saya harus menghafal namanya menguraikan pasti poin-poinnya. 1, cuci buahnya. 2, potong buahnya. 3, campurkan ke dalam mangkok, tambahkan lemon, mayonnaise, whatever. Nah, itu melalui
hafalan. Kemudian hafalan dituangkan di atas kertas, menulis indahlah kita di atas kertas. Nah, kalau Richie sendiri ujian life skill-nya gimana? Jadi mereka diwajibkan yang namanya bikin video. Bikin video dengan mempraktekkan tadi bikin salad buah itu sendiri. Jadi di videoin bagaimana dia menyediakan buahnya, mencuci buahnya, memotong buahnya, kemudian mencampurkannya. Nah itu semua dia lakukan sendiri, dan emaknya cukup pegang kamera aja gitu buat merekam dia. Dia dengan gesitnya sambil ngomong berceloteh, dia memotong buahnya, mencuci buahnya. Nah, semua dia lakukan sendiri. Jadi apa yang sedang dia kerjakan dia tuangkan dalam omongan dia gitu. Jadi dia nggak harus menghafal, dia cukup memahami, oh habis step ini adalah step ini, sesudah step ini adalah step ini. Nah, video hasil rekaman dia bikin itu kemudian diedit dengan aplikasi sederhana sih, KineMaster. Nah, sesudah diedit baru diupload di YouTube. Itu ujian life skill dia untuk kenaikan kelas 1 ke kelas 2. Bukan bermaksud untuk memuji anak saya sendiri atau memuji sekolahnya yang menyediakan pelajaran life skill ini. Memang ya kita sebagai orang tua pasti memilih sekolah yang terbaik buat anak. Tapi bukan itu poin yang mau saya sampaikan. Poin yang mau saya sampaikan adalah kadang-kadang kita nggak sadar life skill yang harusnya kita dapat atau kita berikan atau kita didik anak kita buat menguasai itu. Kadang mungkin kita orang tua nggak menyadarinya, nggak menyadari bahwa penting ternyata membekali anak-anak dengan life skill sesederhana misalnya pakai sepatu, makan sendiri, kemudian cuci tangan, atau kalau di era digitalisasi ini adalah sebuah life skill untuk bisa menggunakan aplikasi digital sesederhana aplikasi yang ada di handphone, main game, buka YouTube, video call, Zoom, kemudian aplikasi edit foto, edit video. Nah, teman-teman bagaimana? Apakah sudah membekali anak-anaknya dengan life skill sesederhana yang tadi saya omongin? Jujur saya sendiri punya ada satu life skill yang menurut saya sangat penting zaman sekarang ini. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menguasainya. Apa itu? Yaitu mengemudi mobil ya, menyetir. Nah, saya belum punya skill itu. Menurut saya menyetir itu salah satu life skill yang penting di zaman sekarang. Ya, mungkin nanti kedepannya saya akan belajar. Teman-teman, selamat buat mengajari anak-anaknya life skill, basic life skill ya. Sukses buat semuanya. Bye-bye.